Selamat pagi semua. Topik pembelajaran hari ini mengenai perkembangan model atom. Jadi, simak dan cermati baik-baik ya. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.2, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Untuk indikatornya ada 3.2.1 menjelaskan perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. 3.2.2 mengidentifikasi kelebihan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. 3.2.3 mengidentifikasi kelemahan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Dan yang terakhir 3.2.4 membandingkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Maka tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan Discovery Learning, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan model atom, mengidentifikasi kelebihan model atom, mengidentifikasi kelemahan model atom, serta membandingkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan juga mekanika gelombang. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang perkembangan model atom, yuk kita cari tahu dahulu tentang atom. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Pernahkah kalian mendengar istilah atom? Oke, sekarang coba perhatikan benda di sekitar kalian. Pernahkah kalian berpikir bahwa atom itu sangat dekat dengan kehidupan kita? Ya, atom ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Semua benda yang ada di sekeliling kita tersusun atas atom-atom. Contohnya itu, di sini ada kertas. Kertas ini bisa digunting dan bisa digunting kecil-kecil lagi hingga didapatkannya bentuk yang terkecil. Bentuk yang terkecil itulah yang disebut dengan atom. Seperti itulah semua zat yang terdapat di dunia, yang juga tersusun atas partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel terkecil yang menyusun setiap zat inilah yang disebut oleh para ilmuwan sebagai atom. Atom merupakan penyusun materi yang ada di alam semesta. Oleh karena itu, dengan mempelajari atom, kita dapat mengetahui bagaimana satu atom dengan atom lainnya saling berinteraksi, bagaimana sifat-sifat atom, dan sebagainya. Sehingga kita dapat memanfaatkan alam semesta dengan sebaik-baiknya. Istilah atom dikemukakan oleh ilmuwan bernama Demokritus. Atom ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, di mana A itu artinya tidak, dan tomos itu artinya dibagi. Jadi, kesimpulannya dari Demokritus ini beranggapan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Konsep atom yang dikemukakan oleh Demokritus terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Berikut adalah teori dan model atom yang dianggap benar menurut zamannya. Yang pertama ada model atom Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga ada Rutherford, yang keempat ada Bohr, dan juga yang kelima ini ada model atom modern yang bisa disebut juga dengan mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Untuk model atom yang pertama, kita akan membahas model atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton. Pada tahun 1808, ilmuwan Inggris dan juga seorang guru sekolah bernama John Dalton, ia mengemukakan pendapatnya terkait atom. Nah, di sini
pendapat yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dan yang kedua, partikel terkecil digambarkan mirip sebagai bola pejal dan bersifat identik. Harus diingat ya, unsur itu disusun oleh atom. Partikel bola pejal ini artinya dia padat. Nah, di sini ada gambarnya, di sini ada bola pejalnya. Sedangkan identik ini mempunyai ukuran massa dan juga sifat kimia yang sama. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan karena reaksi kimia merupakan reaksi kepemisahan atau penggabungan ataupun penyusunan kembali dari atom-atom. Dan yang terakhir, atom-atom ini dapat bergabung dan membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya ketika atom C dengan atom O ini akan menghasilkan CO2. Nah, maka dia ini kan dapat membentuk CO2 ini tuh namanya sudah senyawa. Model atom Dalton ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan, yaitu untuk kelebihannya bisa menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan juga hukum perbandingan tetap. Hukum kekekalan massa ini berbunyi massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Kan tadi sudah dibahas bahwa atom-atom bergabung membentuk senyawa. Contohnya itu atom C dengan O ini akan menjadi CO2. Di mana massa di kirinya, di sini ada massa di kirinya, ini sama dengan massa yang di sebelah kanannya. Ini merupakan hukum kekekalan massa. Tetapi dari teori Dalton ini ada kelemahannya, yaitu pada kenyataannya atom-atom ini masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik, yaitu ada proton, elektron, dan juga neutron. Sedangkan kelemahan yang kedua, ia tidak dapat membedakan antara atom yang satu dengan yang lain. Yang terakhir ini, dia tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Lalu, bagaimana dengan model atom Thomson? Kita akan membahasnya. Di sini model atom Thomson ini dikemukakan oleh J.J. Thomson. J.J. Thomson ini meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda dari hasil percobaannya. Pada percobaan ini, berkas sinar ditembakkan dari katoda ke anoda dan melalui lubang atau celah hingga menuju layar dan akan menghasilkannya elektron. Sinar katoda ini merupakan partikel dasar bermuatan negatif penyusun suatu atom atau yang disebut elektron. Jadi, dari teori Thomson ini lebih lengkap, yaitu adanya partikel lain, yaitu elektron, maka atom merupakan partikel yang tidak dapat dibagi lagi dengan elektron yang tersebar di berbagai tempat. Maka disebut dengan model roti kismis, di mana rotinya ini adalah atom dan kismisnya ini adalah elektron. Maka J.J. Thomson beranggapan
bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif. Model atom Thomson ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Yang kedua, dapat memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Dan yang ketiga, dapat membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Maka, untuk kelemahannya dari model atom Thomson, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Jadi, ia hanya menyebutkan tersebar merata, tapi tidak dapat dijelaskannya tempatnya itu secara detail. Setelah perkembangan dari model atom Dalton dan juga model atom Thomson, selanjutnya ini ada model atom Rutherford yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford bersama rekan dan mahasiswanya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden, melakukan eksperimen yang dikenal dengan penghamburan partikel alfa terhadap lempeng mas di partikel alfa, dan juga di sini ada lempeng masnya yang berwarna kuning ini. Dari percobaannya, ia menyimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang beredar di sekelilingnya. Perumpamaannya seperti planet-planet yang mengitari matahari dalam tata surya. Lalu, bagaimana dengan model atom Rutherford? Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil, yaitu nukleus, dan bermuatan positif, yaitu adanya partikel proton dan neutron, dengan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Itu bergerak mengelilingi atom pada lintasannya. Lalu, atom bukan merupakan bola pejal, melainkan adanya ruang-ruang kosong di dalam atom. Jadi, pada gambar ini yang ditunjukkan di sini, ini yang bermuatan positif atau yang merupakan inti atom ini adalah partikel proton dan juga neutron. Sedangkan untuk elektron ini yang bergerak mengelilingi lintasannya. Untuk model atom Rutherford ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu ditemukannya inti atom yang bermuatan positif. Yang kedua, dapat memperkirakan bahwa elektron bergerak mengelilingi atom. Dan yang terakhir dapat menjelaskan fenomena percobaan penghamburan sinar alfa. Sedangkan untuk kelemahannya ini, model atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti. Setelah perkembangan dari model atom Rutherford, lalu ada model atom Bohr di mana yang dikembangkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Pakar fisika Denmark bernama Niels Bohr memperbaiki kegagalan dari atom Rutherford melalui percobaannya mengenai spektrum atom hidrogen. Percobaan ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah sekitar inti atom. Menurut Niels Bohr, yang pertama, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Jadi kita bisa lihat di sini elektronnya ini menempati subkulit tertentu. Di sini ada elektronnya nih, elektronnya ini dan juga ini. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Lalu yang ketiga, jika elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke energi rendah, akan
memancarkan energi, sedangkan jika elektron berpindah dari tingkat energi rendah ke tinggi akan menyerap energi. Serta pada model atom Bohr ini, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Pada gambar ini, elektron ini bergerak mengelilingi pada kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya ini ada kulit K, L, M, N, O, P, Q. Jadi ada 7 kulit nih. Untuk kulit K ini maksimalnya itu adalah 2 elektron, kulit L maksimalnya 8 elektron, kulit M maksimalnya 18 elektron, dan kulit N ini maksimalnya 32 elektron. Sedangkan proton dan neutron dalam inti atom ini tidak bergerak. Yang bergerak itu juga hanya elektron saja. Untuk kelebihan dari model atom Bohr, yaitu dapat menerangkan spektrum emisi atom hidrogen. Yang kedua, dapat memperkirakan bentuk lintasan elektron mengelilingi inti atom yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai penamaan kulit yang ada 7 kulit. Dan juga yang terakhir dapat digunakan untuk memperkirakan sifat keperiodikan unsur-unsur. Sedangkan untuk kelemahannya dari model atom Bohr adalah hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti hidrogen, maka tidak dapat menjelaskan spektrum ion atau atom yang berelektron banyak. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpisahnya garis spektrum karena adanya pengaruh medan magnet. Setelah model atom Bohr, itu ada model atom modern, atau yang bisa disebut juga mekanika kuantum dan juga mekanika gelombang. Sebelum Ernest Schrödinger, ada ilmuwan Jerman bernama Werner Heisenberg. Ia mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip ketidakpastian ini berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara sesama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan itu adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Pada tahun 1924, ahli fisika Prancis bernama Louis de Broglie menyempurnakan teori atom Bohr. Menurut atom Bohr, elektron adalah partikel, sedangkan menurut Louis de Broglie, selain bersifat partikel, elektron juga bersifat gelombang. Louis de Broglie menyatakan bahwa partikel kecil yang bergerak sangat cepat seperti elektron memiliki sifat seperti gelombang. Artinya elektron pun mempunyai sifat gelombang, seperti halnya cahaya. Sehingga panjang gelombang dari elektron itu dinyatakan dengan panjang gelombang, yaitu hasil bagi tetapan Planck dan momentum partikel. Berdasarkan gagasan de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg, maka pada tahun 1926, Erwin Schrödinger menyatakan jika elektron mempunyai sifat gelombang, maka elektron tersebut mempunyai fungsi gelombang yang menyatakan keadaan elektron tersebut. Maka, teori mekanika kuantum ini dapat dinyatakan yaitu yang pertama, atom terdiri dari inti atom dan elektron mengelilingi inti. Inti atom ini terdiri dari proton dan juga neutron. Yang kedua, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat ditentukan secara pasti. Hanya suatu kebolehjadian. Artinya,
daerah atau ruang di mana persentase terbesar kemungkinan elektron itu dapat ditemukan. Yang ketiga, ruang di mana kemungkinan elektron dapat ditemukan itu disebut dengan orbital. Dan yang terakhir, kedudukan atau letak elektron dapat ditentukan dengan 4 bilangan kuantum. Dan di sini ada ilustrasi dari mekanika kuantum. Di sini ada gambarnya, di mana yang berwarna hitam ini merupakan elektron. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih.